Reza Tanujaya buru-buru berkata, "Tuan Andi, kau sungguh terlalu baik kepada kami. Sebenarnya kami tidak keberatan tinggal di asrama biasa. Kami sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku bekerja sama dengan keluarga Tanujaya, bukan untuk mengeksploitasi kalian hingga habis. Kalian sudah datang jauh-jauh ke sini. Tentu aku tidak akan menyuruh kalian bekerja tanpa henti setiap hari. Di masa depan, kalian tetap harus memiliki waktu yang cukup untuk menikmati hidup, terutama untuk terus berlatih dan meningkatkan diri. Kalau aku hanya menyediakan asrama tempat untuk tinggal dan tidak menyediakan tempat latihan yang layak, maka aku sama saja sudah menghentikan perkembangan kalian." Perkataan Andi ini membuat seluruh anggota keluarga Tanujaya merasa sangat tersentuh. Ketika mereka dulu bekerja sama dengan keluarga Smith, mereka sama sekali tidak mendapatkan perlakuan sebaik ini. Keluarga Smith memperlakukan mereka seperti pelayan, harus selalu siap siaga 24 jam sehari. Bahkan saat tidur pun, mereka harus tetap siap menerima perintah kapan saja, tanpa peduli apa yang sedang mereka lakukan. Selain itu, mereka hampir tidak pernah memiliki hari libur. Sebagian besar dari mereka memiliki tugas perlindungan masing-masing, sehingga mereka harus berjaga di tempat tersembunyi sepanjang hari, tanpa kesempatan untuk berlatih dan memperkuat diri. Salah satu contoh terbaik adalah Riani, yang sebenarnya merupakan murid berbakat terbaik dalam generasinya di keluarga Tanujaya. Namun, karena dia adalah anak haram Arya Smith dan Arya Smith membutuhkan pengawal pribadi, Riani sudah mulai menjadi pengawal sejak usia 18 tahun. Selama bertahun-tahun sebagai pengawal, kemampuan Riani hampir tidak berkembang karena dia tidak memiliki waktu maupun tempat yang layak untuk berlatih. Sekarang, melihat bagaimana Andi memperlakukan mereka, bukan hanya memberikan mereka villa, tetapi juga mendorong mereka untuk terus berlatih dan meningkatkan diri. Perbedaan perlakuan antara keluarga Rewa dan keluarga Smith terasa begitu besar. Andi Rewa kemudian berkata lagi, "Dua orang kepercayaanku, yaitu Ibnu Komar dan Albert, masing-masing memiliki banyak anak buah yang sangat setia. Namun mereka belum pernah bersentuhan dengan seni bela diri, sehingga kemampuan mereka dalam pertarungan jarak dekat masih sangat kurang. Di masa depan, aku berharap Tuan Reza dan semua anggota keluarga Tanujaya bisa membantu melatih mereka dan meningkatkan kemampuan mereka." Begitu mendengar permintaan itu, Reza Tanujaya tanpa ragu berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Kau sudah memberiku dan keluarga Tanujaya begitu banyak kebaikan. Jadi, aku akan mencurahkan seluruh upayaku untuk tugas ini. Meskipun teknik bela diri keluarga Tanujaya tidak sepenuhnya lengkap, namun bagi para pemula, teknik ini masih sangat berguna. Aku akan mengajarkan teknik bela diri keluarga Tanujaya kepada mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan mereka." Begitu kata-kata itu keluar, kecuali Sinta, semua anggota keluarga Tanujaya lainnya tampak terkejut. Perkataan kepala keluarga ini berarti bahwa dia bersedia menyerahkan warisan seni bela diri paling berharga yang sudah menjadi dasar keberlangsungan keluarga Tanujaya selama ratusan tahun. Memberikan teknik bela diri keluarga kepada orang luar tentu akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Namun, meskipun mereka khawatir, tidak ada satupun yang berani membantah keputusan Reza Tanujaya. Sejak putra sulungnya, Fajar Tanujaya, mengkhianati keluarga dan melarikan diri, mereka yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar setia kepada Reza Tanujaya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami keputusannya, mereka tidak akan berani menentangnya. Sementara itu, Sinta memahami betapa luar biasanya kekuatan Andi. Dia tahu bahwa masa depan keluarga Tanujaya sepenuhnya bergantung pada Andi.
Dalam situasi ini, teknik bela diri keluarga Tanujaya tidak lagi menjadi sesuatu yang harus mereka pertahankan dengan mati-matian. Selain itu, keputusan ini juga merupakan cara bagi ayahnya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Andi. Andi Rewa tidak menyangka kalau Reza Tanujaya akan bersikap begitu tegas dan langsung memutuskan untuk menyerahkan teknik bela diri keluarga Tanujaya yang paling berharga hanya dalam beberapa kalimat singkat. Selain itu, berdasarkan pemahamannya terhadap Riani, dia yakin Riani tidak akan langsung mengungkapkan kemungkinan bahwa Andi Rewa mungkin akan memberikan teknik bela diri yang lebih lengkap kepada keluarga Tanujaya hanya karena Andi sudah memberikan dirinya ponsel. Jadi, dari sikap Reza Tanujaya ini, Andi Rewa bisa melihat kalau pria tua ini bukan hanya seseorang yang tahu bagaimana berterima kasih, tetapi juga seseorang yang mampu membuat keputusan besar dengan bijak. Hal ini sangat langka. Sejak zaman feodal hingga era modern, banyak keterampilan tradisional yang akhirnya hilang. Penyebab utama dari hilangnya keterampilan ini adalah karena banyak orang yang menguasainya terlalu egois dan enggan membaginya. Bahkan jika mereka harus membawa rahasia itu ke dalam kubur, mereka tetap tidak mau mewariskannya kepada orang lain. Sikap seperti inilah yang menyebabkan banyak seni tradisional dan keterampilan unik menjadi hilang dalam arus perkembangan sejarah yang panjang. Karena itu, sikap terbuka Reza Tanujaya membuat Andi memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya sejak awal. Andi Rewa kemudian membalas dengan membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat dan berkata dengan serius, "Dengan janji Tuan Reza, aku bisa merasa lebih tenang. Aku berharap di masa depan, Tuan Reza bisa membantuku melatih lebih banyak ahli dalam bidang ini. Di sisi lain, aku juga memiliki beberapa mantan prajurit pasukan khusus yang sangat terampil dalam penggunaan senjata modern, penyamaran, dan pelacakan. Kalau anggota keluarga Tanujaya tertarik, mereka juga bisa belajar dari mereka. Dengan menggabungkan keterampilan tradisional dan modern, kita bisa mencapai kekuatan yang lebih besar." Begitu mendengar ini, Reza Tanujaya segera berkata dengan penuh semangat, "Itu sungguh luar biasa. Sebenarnya, kami sudah lama memiliki keinginan seperti ini. Dulu, kami pernah menyampaikan gagasan ini kepada keluarga Smith, tetapi kepala keluarganya sangat takut kalau kami menguasai senjata otomatis dan peralatan modern, sehingga dia melarang kami untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, kami tidak pernah mendapat kesempatan yang tepat. Senjata modern memang dikendalikan dengan ketat, meskipun keluarga Smith dan keluarga Rewa memiliki banyak mantan pasukan khusus sebagai pengawal mereka, namun kepemilikan dan pelatihan senjata tetap merupakan hal yang sangat sensitif dan tidak mudah untuk diatur. Sebagai keluarga ahli bela diri, keluarga Tanujaya juga tidak mungkin secara terang-terangan melatih anggotanya dalam penggunaan senjata modern. Tanpa dukungan dari pihak luar, hal itu sulit diwujudkan. Namun, bagi Andi Rewa, hal ini bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, Ibnu Komar memiliki jaringan yang cukup luas dan mungkin bisa menemukan solusi untuk peralatan modern ini. Kalau itu masih tidak cukup, Andi Rewa masih memiliki kontak dengan Hamid di Suriah. Kalau benar-benar diperlukan, mereka bisa dikirim ke Suriah untuk menjalani pelatihan intensif di sana. Bahkan, mereka mungkin bisa mendapatkan pengalaman tempur nyata yang tentu saja akan memberikan hasil yang lebih efektif dalam waktu yang lebih singkat. Memikirkan hal ini, Andi Rewa berkata kepada Reza Tanujaya, "Aku akan meminta Ibnu Komar untuk mengatur ini dan segera merealisasikannya." Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Ibnu Komar, "Coba cari sebidang tanah di pinggiran Makassar. Kita akan membangun pusat pelatihan tertutup di sana." Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Puang, aku akan mulai mencari lokasi besok."
Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Resa Tanujaya, "Tuan Resa, mari masuk dan lihat-lihat rumah ini dulu. Kalau ada yang tidak cocok, beritahu aku." Resa Tanujaya buru-buru berkata, "Tuan Andi terlalu baik kepada kami. Villa sebesar ini, bahkan kalaupun dalam kondisi kosong tanpa perabot, kami tetap sangat bersyukur." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak sampai seperti itu. Ayo, mari kita lihat bersama." Villa yang dibeli oleh Ibnu Qomar ini memang rumah bekas, tetapi sebelumnya ditempati oleh orang kaya. Oleh karena itu, baik dekorasi interior maupun perabotannya sangat mewah. Dibandingkan dengan kediaman lama keluarga Tanujaya di kampung, tempat ini jelas jauh lebih mewah. Resa Tanujaya berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Andi, lalu mulai membagi kamar untuk anggota keluarganya. Saat itu, Andi Rewa berpaling kepada Sinta dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bibi Sinta, aku melihat bahwa selain Bibi, semua orang yang datang kali ini adalah laki-laki. Tinggal di sini mungkin kurang nyaman bagimu. Kebetulan, Ibnu Qomar bertanggung jawab atas seluruh hotel JX Marion. Bagaimana kalau aku meminta Ibnu Qomar untuk menyiapkan kamar untukmu di sana?" Begitu mendengar ucapan Andi, Sinta langsung mengerti bahwa dia sedang diatur untuk tinggal bersama putrinya Riani. Tentu saja dia sangat bersedia, bahkan sudah tidak sabar untuk itu. Dia segera mengangguk setuju dan berterima kasih. "Terima kasih, Tuan Andi." Andi Rewa tersenyum ringan, tidak perlu sungkan. Resa Tanujaya juga tidak banyak berpikir dan hanya merasa bersyukur lalu berkata, "Tuan Andi benar-benar sangat perhatian. Sinta memang kurang cocok tinggal bersama kami. Apalagi dengan kondisinya yang memiliki disabilitas, kehidupan sehari-harinya pasti lebih sulit. Tinggal di hotel tentu akan lebih nyaman baginya. Aku berterima kasih atas pengaturan Tuan." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata kepada Sinta, "Bibi Sinta, kebetulan nanti aku akan kembali ke JX Marion. Kau bisa ikut denganku." Begitu mendengar kalau dia akan segera bertemu dengan putrinya, Riani, Sinta merasa sangat gembira dan berulang kali mengangguk, "Baik, Tuan Andi." Karena waktu sudah tidak terlalu pagi, Andi Rewa kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon Profesor Halim, ayah Bella, dari saat ini dia berada. Rumah Profesor Halim hanya berjarak sekitar 2 hingga 300 meter dari sini. Jadi Andi berpikir untuk memanggilnya bersama Bella agar mereka bisa mengenal keluarga Tanujaya. Dengan begitu, kalau terjadi sesuatu di masa depan, mereka bisa langsung menghubungi keluarga Tanujaya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Profesor Halim sedang mengambil cuti untuk menjaga putrinya Bella yang masih dalam masa pemulihan. Selama beberapa hari dia ditawan, tubuh Bella mengalami banyak penderitaan. Ruangan bawah tanah tempat dia disekap lembab dan gelap. Makanan juga sangat terbatas. Ini membuatnya mengalami tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Saat pertama kali diselamatkan oleh Andi, dia memang tampak bersemangat. Namun begitu dia kembali ke rumah, rasa lelah yang sangat dalam langsung menyergapnya. Dalam 2 hari terakhir, dia merasa seperti baterai yang benar-benar kehabisan daya. Baik fisik maupun mentalnya sangat lemah. Untungnya, dengan perawatan yang cukup, kondisinya pun mulai membaik hari ini. Dia mulai makan lebih banyak dan suasana hatinya juga sedikit meningkat. Ketika menerima telepon dari Andi, Profesor Halim dengan ramah berkata, "Andi, bagaimana kau sempat menelpon Paman?" Andi Rewa tertawa kecil. "Paman, kebetulan aku sedang berada di kompleks perumahanmu. Beberapa temanku baru saja pindah ke sini, jadi aku datang untuk membantu mengatur tempat tinggal mereka. Aku ingat kalau Paman dan Bella juga tinggal di sini, jadi aku ingin mengajak Paman untuk bertemu dan berkenalan. Apakah Paman sedang di rumah?" Profesor Halim segera menjawab, "Aku di rumah,
Dan Bella juga ada di sini. Tapi dia masih dalam pemulihan. Mungkin lebih baik dia tetap beristirahat di rumah. Aku saja yang pergi menemuimu. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa tidak keberatan, lalu berkata, "Baik, aku sedang berada di villa nomor 32. Kalau paman ada waktu, datanglah. Teman-temanku di sini adalah para ahli bela diri yang sangat kuat. Kalau paman membutuhkan bantuan di masa depan, paman bisa meminta bantuan mereka." Mendengar ini, Profesor Halim langsung menyadari bahwa ini pasti pengaturan khusus dari Andi. Dia merasa sangat tersentuh dan juga penasaran untuk bertemu dengan mereka. Dia pun menjawab, "Baik, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Bella yang sedang berada di dekatnya dengan penasaran bertanya, "Ayah, apakah itu telepon dari Andi?" Profesor Halim mengangguk, "Iya, kebetulan Andi berada di lingkungan kita. Dia ingin memperkenalkan beberapa temannya yang baru pindah ke sini, jadi dia mengundangku untuk bertamu." Setelah itu dia menoleh ke arah putrinya dan berkata, "Kondisimu masih belum pulih sepenuhnya. Lebih baik kau tetap di rumah untuk beristirahat." Namun yang tidak dia duga adalah Bella yang sebelumnya tampak lesu, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan berkata, "Aku juga ingin ikut." Selama 2 hari beristirahat di rumah, bayangan Andi terus berputar di dalam benak Bella. Awalnya, dia ingin segera menghubungi Andi untuk langsung melapor dan mulai bekerja. Namun kondisi fisiknya masih terlalu lemah dan ayahnya terus mencegahnya agar tidak buru-buru kembali bekerja. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menunggu beberapa hari lagi. Kini, setelah mendengar bahwa Andi sedang berada di kompleks perumahan mereka, dia langsung tidak sabar ingin segera bertemu dengan Andi. Profesor Halim awalnya masih ingin membujuk Bella agar tetap beristirahat di rumah. Tetapi melihat sikap Bella yang begitu teguh, dia pun tidak banyak berkata lagi dan berpesan, "Kalau begitu, cepat ganti pakaian dan bersiap. Andi masih menunggu di sana." Bella mengangguk dengan sangat gembira, bahkan tampak lebih bersemangat. Dia segera kembali ke kamarnya untuk bersiap. Dia memilih pakaian yang indah dengan hati-hati. Namun saat bercermin, dia merasa wajahnya masih agak pucat. Karena itu dia dengan cepat merias dirinya. Ketika dia keluar dari kamar, dia terlihat sangat berbeda dibandingkan beberapa saat sebelumnya. Profesor Halim pun terkejut melihat perubahan drastis putrinya dan bertanya-tanya di dalam hati, apa yang membuat putrinya ini tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Ayah dan anak itu segera meninggalkan rumah dan hanya dalam beberapa menit mereka tiba di villa tempat Andi berada. Saat mereka masuk, Andi Rewa sedang berbincang dengan Reza Tanujaya dan Sinta di halaman rumah. Begitu melihat kedatangan Profesor Halim dan Bella, dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan Reza dan Bibi Sinta, aku ingin memperkenalkan 2 orang teman kepada kalian. Mereka juga tinggal di kompleks ini, jadi kalian akan menjadi tetangga." Profesor Halim melangkah maju dengan cepat. Bahkan sebelum sampai di depan Andi, dia sudah melambaikan tangan dan berkata, "Andi, kenapa tidak memberitahu aku sebelumnya kalau kau akan datang? Aku bisa menyiapkan makan malam untuk kita bersama." Andi Rewa tersenyum. "Paman terlalu sopan. Aku hanya datang untuk membantu teman-teman mengatur tempat tinggal mereka. Setelah ini aku harus pulang. Lain kali aku pasti akan mampir." Setelah itu dia menoleh ke Bella dan melihat kalau kondisi Bella tampak jauh lebih baik. Pipinya pun sedikit merona, menunjukkan kalau dia dalam kondisi yang cukup baik. Sambil tersenyum, Andi Rewa berkata, "Bella, sepertinya kau sudah jauh lebih baik hari ini." Dengan sedikit malu Bella menjawab, "Terima kasih atas perhatianmu Tuan Andi. Aku sudah jauh lebih baik. Besok aku bisa melapor untuk bekerja." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Tidak perlu terburu-buru. Kau bisa beristirahat beberapa hari lagi." Namun Bella dengan cepat berkata, "Aku benar-benar sudah
merasa hampir pulih. Setelah tidur nyenyak malam ini, aku yakin besok aku akan sepenuhnya siap. Jadi, di mana aku harus menemuimu? Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau lusa saja? Lusa pagi jam 9, datanglah ke kantor wakil direktur Desi di grup Rapocini. Aku akan menunggumu di sana. Bella langsung mengangguk. Baik, aku akan datang tepat waktu ke grup Rapocini lusa pagi. Andi Rewa mengangguk dan berkata, aku juga sudah mengatur pertemuan dengan Vania dari keluarga Wirawan di Makassar dan Rika dari keluarga Akana di Jepang. Saat ini, keluarga Wirawan sedang bekerja sama dengan Kawara Steel untuk membangun pabrik di dalam negeri. Nantinya, mereka pasti akan membutuhkan banyak transportasi laut. Keluarga Akana memiliki banyak sumber daya di bidang pelayaran di Jepang. Kita bisa mengintegrasikan semuanya untuk kerjasama. Lusa, kau bisa bertemu mereka dan mulai merancang strategi kerjasama. Bella segera berkata, baik Tuan Andi, aku akan menyiapkan rancangan dasar dalam 2 hari ke depan. Andi Rewa tersenyum dan mengangguk, bagus. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, hampir saja aku lupa hal yang lebih penting. Dia menunjuk ke arah Profesor Halim dan berkata kepada Reza Tanujaya, Tuan Reza, ini adalah Profesor Halim Adiba, teman sekaligus sahabat lama mendiang ibuku. Wanita cantik di sampingnya adalah putrinya Bella. Mereka tinggal di kompleks yang sama denganmu. Kalau ada hal yang membutuhkan bantuanmu, mohon bantu mereka. Tanpa ragu sedikit pun, Reza Tanujaya langsung berkata, Tuan Andi, jangan khawatir. Kalau Profesor Halim atau Nona Bella memiliki masalah apapun di masa depan, mereka bisa datang mencariku kapan saja. Profesor Halim sedikit bingung. Kenapa Andi meminta seorang lelaki tua yang usianya hampir setara dengan ayahnya sendiri untuk melindungi dia dan putrinya? Namun, dia tahu betul bahwa Andi adalah seseorang yang luar biasa dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Jadi, dia pun dengan sopan berkata, Tuan Reza, aku berterima kasih sebelumnya atas bantuan dan perlindunganmu. Reza Tanujaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Profesor Halim, kau tidak perlu seformal ini. Sekarang, kita adalah teman dan tetangga. Sudah seharusnya kita saling membantu. Saat itu, Profesor Halim merasa kalau lelaki tua ini tampaknya bukan orang biasa. Gaya bicaranya memiliki sedikit nuansa dunia persilatan. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tetap menunjukkan aura seorang master sejati. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, Andi Rewa mulai memperkenalkan. Paman Halim, Tuan Reza ini adalah kepala keluarga Tanujaya dari timur. Keluarga Tanujaya adalah salah satu dari 4 keluarga seni bela diri terbesar di negeri ini. Mulai sekarang, bukan hanya Tuan Halim, tetapi juga para ahli bela diri dari keluarga Tanujaya akan tinggal di sini. Dengan begitu, Paman dan Bella akan memiliki perlindungan yang sangat kuat. Mendengar ini, ekspresi Profesor Halim langsung berubah menjadi kaget. Lalu segera penuh dengan rasa hormat. Tuan Reza, aku benar-benar tidak menyangka kalau kau adalah seorang master bela diri. Aku merasa sangat terhormat bisa mengenalmu. Reza Tanujaya tersenyum rendah hati. Profesor Halim, tidak perlu berlebihan. Kami hanya orang-orang yang memainkan senjata dan mempelajari seni bela diri. Justru orang-orang sepertimu yang berkontribusi dalam bidang akademis jauh lebih patut dihormati. Andi Rewa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah, kalian berdua tidak perlu saling memuji terus. Sekarang kalian sudah menjadi tetangga. Pasti akan ada banyak kesempatan untuk mengobrol bersama nantinya. Reza Tanujaya tertawa terbahak-bahak. Benar, benar. Kalau begitu, saat kita benar-benar mengadakan jamuan nanti, Tuan Andi harus hadir juga. Andi Rewa tersenyum dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau aku yang mengatur makan malam untuk malam ini? Kebetulan aku juga harus menyambut Tuan Reza dan Bibi Sinta.
Kita bisa duduk bersama sambil makan malam yang sederhana." Reza Tanujaya buru-buru berkata, "Tuan Andi, kalau kau ada rencana lain malam ini, kita bisa menjadwalkannya lain waktu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tidak ada rencana penting. Aku hanya akan pulang untuk makan malam. Tapi istriku sedang sibuk dengan proyek akhir-akhir ini. Jadi dia juga tidak akan pulang makan malam ini." Setelah itu dia menoleh ke Profesor Halim dan Bella. "Paman Halim, Bella, apakah kalian punya waktu malam ini?" Sebelum Profesor Halim bisa menjawab, Bella sudah dengan cepat berkata, "Tentu saja." Dia tahu kalau ayahnya sudah menyiapkan sup kaki sapi untuk makan malam. Sesuatu yang dia sendiri minta karena itu adalah makanan favoritnya sejak kecil. Namun, begitu Andi mengajaknya makan malam bersama, hatinya langsung lebih condong untuk pergi. Kalau ayahnya menolak, maka harapannya akan pupus begitu saja. Profesor Halim melihat betapa cepatnya putrinya menyetujui undangan itu dan merasa sedikit kaget. Baru beberapa hari yang lalu dia mengetahui kalau orientasi seksual putrinya ternyata normal. Saat ini dia menyadari kalau putrinya mungkin memiliki perasaan terhadap Andi. Dia sempat merasa kecewa karena Andi sudah menikah, yang berarti tidak ada harapan bagi putrinya. Namun melihat ekspresi malu-malu putrinya sekarang, jelas sekali kalau putrinya benar-benar jatuh cinta pada Andi. Dalam hati, dia hanya bisa menghela nafas. Putriku sudah dewasa dan tidak bisa ditahan lagi. Sup kaki sapi yang aku siapkan dengan penuh perhatian sore ini pun langsung terlupakan begitu saja. Sementara itu, Siva berjalan sendirian dengan membawa ransel tebal. Dia kembali ke kediaman utama keluarga Wijaya. Baru saja dia sudah menyelesaikan kesepakatan dengan kepala pelayan keluarga Smith yang dikirim oleh kakeknya, yaitu Anwar. Semua proses perubahan kepemilikan saham di bisnis pengiriman laut keluarga Smith telah rampung. Sekarang, warisan besar yang sebelumnya terbengkalai itu resmi menjadi miliknya. Ketika dia kembali ke rumah, semua orang ingin tahu kemana dia pergi dan mulai bertanya kepadanya. Namun Siva hanya memberi alasan bahwa dia keluar untuk mengurus sesuatu. Itu cukup untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Hanya kakaknya, Josh, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia punya firasat kuat kalau adiknya sudah mencapai kesepakatan dengan kakek mereka. Karena itu, setelah kembali ke kamarnya, dia segera menelpon Chandra Smith. Begitu panggilan tersambung, dia langsung bertanya, "Kakek, apakah kakek sudah mencapai kesepakatan dengan Siva?" Chandra Smith balik bertanya, "Kenapa? Dia tidak memberitahumu?" Hati Josh langsung mencelos. Dia buru-buru menjawab, "Tidak, aku juga tidak sempat bertanya. Dia baru saja kembali." Chandra Smith mengangguk ringan dan berkata, "Iya, Siva datang kepadaku untuk bernegosiasi dan mengambil alih bisnis pengiriman laut keluarga Smith. Sekarang, bisnis itu sepenuhnya menjadi miliknya." Mendengar itu, dunia Josh seakan berputar. Bisnis bernilai ratusan miliar itu begitu saja diberikan. Ini benar-benar di luar bayangannya. Seketika hatinya dipenuhi ketidakpuasan. Di dalam pikirannya dia bertanya-tanya, "Siva sama sekali tidak pernah memberitahuku tentang ini. Apakah dia menganggapku sebagai orang luar? Dan kakek, kenapa dia begitu mudah menyerahkan bisnis sebesar itu kepada Siva? Bisnis pengiriman laut mencakup sekitar 20% hingga 25% dari total kekayaan keluarga Smith. Itu berarti bagian yang seharusnya menjadi warisanku telah dipotong dalam jumlah yang sangat besar." Semakin dipikirkan, semakin hatinya merasa tidak seimbang dan penuh kemarahan. Dia ingin bertanya langsung kepada kakeknya, kenapa kakeknya melakukan ini. Namun, dia tahu bahwa kalau dia mengutarakan perasaan tidak senangnya, itu hanya akan membuat dirinya terlihat serakah
dan tidak peduli pada saudara kandungnya sendiri. Jadi, dia menekan perasaannya dan dengan suara penuh keprihatinan berkata, "Sungguh, Siva terlalu tidak pengertian. Kakek, jangan marah dulu kepadanya. Aku akan mencoba membujuknya agar dia mengembalikan bisnis itu nanti." Kata-kata Josh membuat Chandra Smith merasa sangat terhibur. Dengan nada penuh haru dia berkata, "Josh, kau memang anak yang lebih bijaksana." Meskipun hatinya sendiri juga penuh kepedihan, Josh menyadari bahwa kakeknya pasti lebih frustrasi daripada dirinya. Maka dia segera menambahkan, "Kakek, sebenarnya membiarkan Siva mengelola bisnis itu untuk sementara bukanlah ide yang buruk. Saat ini, bisnis itu sedang menghadapi tekanan besar. Kalau ternyata Siva bisa menghidupkannya kembali, maka aku bisa mencari cara untuk mengambilnya kembali ke dalam keluarga Smith. Dengan begitu, keluarga kita bukan hanya tidak kehilangan apapun, tetapi justru mendapat keuntungan besar." Mendengar ini, Chandra Smith merasa sedikit terhibur dan berkata, "Aku sangat menghargai niat baikmu. Adapun apakah Siva benar-benar bisa menghidupkan kembali bisnis itu?" Dia berhenti sejenak dan kemudian menghela nafas. "Sejujurnya, aku juga cukup menantikan apa yang akan dia lakukan." Setelah berkata demikian, Chandra Smith kembali berkata, "Josh, dalam periode ini, kau harus mengawasi setiap gerakan Siva dengan sangat ketat. Kemana dia pergi, siapa yang dia temui, apa yang dia lakukan, semuanya harus kau selidiki dengan jelas. Mengerti?" Josh segera menjawab, "Aku mengerti, kakek. Jangan khawatir." Chandra Smith menghela napas dan berkata, "Baik. Saat ini yang paling aku khawatirkan bukan apakah dia bisa menangani bisnis ini dengan baik atau tidak. Yang aku takutkan adalah dia akan langsung menjual semua aset tetap dari perusahaan pengiriman laut. Begitu banyak kapal, begitu banyak sumber daya pelabuhan, hak transit kanal yang dikemas bersama. Kalau benar-benar dijual, nilainya bisa mencapai triliunan. Jadi kau harus mengawasi setiap gerak-geriknya." Ekspresi Josh langsung menjadi serius. Dia buru-buru berkata, "Kakek, aku pasti akan mengawasinya dengan ketat." Setelah menutup telepon, hati Josh dipenuhi dengan kegelisahan. Dia berkata, "Aku sudah berusaha keras begitu lama. Bahkan setelah ibu dan adikku mengalami masalah, aku masih harus berusaha menyenangkan kakek. Tapi apa yang diberikan orang tua itu kepadaku? Tidak ada sama sekali. Tidak ada keuntungan nyata. Dia hanya menggambar sebuah impian besar untukku, tanpa ada jaminan apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak. Tapi Siva, hanya dengan memanfaatkan kelemahan kakek dan membuat sedikit keributan, dia langsung mendapatkan bisnis sebesar ini. Ini benar-benar tidak adil." Sementara itu, Andi dan yang lainnya sudah tiba di restoran Oceana. Andi Rewa juga memperkenalkan Ibnu Komar dan Albert kepada Profesor Halim dan Bella. Meskipun Bella sudah pernah bertemu dengan Ibnu Komar sebelumnya, namun interaksi mereka tidak banyak. Kali ini, melalui jamuan makan, dia bisa lebih mengenal Ibnu Komar dan Albert. Bella tidak terkejut dengan koneksi Andi. Dia sudah menyadari kalau Andi diam-diam sudah membangun jaringan koneksi yang sangat luas di seluruh kota ini. Bisa dikatakan, hampir semua tokoh berpengaruh di kota ini harus memberikan wajah kepada Andi. Bahkan, banyak di antaranya yang hampir bisa dianggap sebagai pengikut Andi. Namun, Bella cukup terkejut dengan kesabaran dan ketelitian Andi. Dari yang dia ketahui, anak-anak dari keluarga konglomerat jarang memiliki kemampuan untuk membangun fondasi yang stabil dan kokoh terlebih dahulu. Biasanya, para pewaris kaya ini merasa bahwa mereka sudah berada di puncak sejak lahir. Oleh karena itu, mereka cenderung mengambil langkah besar sekaligus, menyusun banyak proyek dalam satu waktu, yang bagi mereka
adalah hal yang wajar. Namun, Andi Rewa berbeda dari mereka. Sebagai keturunan keluarga Rewa, dia tidak memiliki pemilihan untuk langsung bergerak besar-besaran di Jakarta, melainkan dengan sabar mengembangkan kekuatannya di Makassar. Dari luar, tampaknya tidak ada gelombang besar, tetapi sebenarnya pengaruhnya sudah menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan setiap sudut kota. Pendekatan yang stabil dan bertahap seperti ini adalah fondasi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan besar. Dengan cara Andi ini, dia bisa mulai mengakar di kota ini, lalu melalui transportasi maritim memperluas bisnis di wilayah pesisir. Di masa depan, tidak peduli bagaimana situasi ekonomi domestik maupun internasional berubah, dia akan tetap dalam posisi yang dapat menyerang atau bertahan. Pemikiran ini membuat Bella semakin yakin untuk bergabung dalam jaringan bisnis Andi Rewa. Karena suasana yang menyenangkan, semua orang di tempat itu kecuali Bella minum beberapa gelas.